Nama saya Lydia dengan NPM 06607 dan kode kelompok JK208. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal praktikum yang pertemuan keempat. Berikut adalah soal praktikumnya. Saya akan menjelaskan yang nomor 1. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang mail server. Mail server sendiri adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server email yang sama. Awal mulanya, mail server dikenal sebagai vMailer dan IBM Secure Mailer dan terus dikembangkan secara aktif hingga menghasilkan postfix pertama yang diluncurkan pada sekitar tahun 1999. Dewasa ini, mail server web hosting makin marak digunakan karena dapat mempermudah aktivitas bertukar informasi antar karyawan maupun perusahaan. Terlepas dari itu, penggunaan mail server sedikit banyak juga mampu meningkatkan citra perusahaan karena alamat email menggunakan domain sebagai identitas perusahaan. Lalu, berikutnya yang nomor 2, sebut dan jelaskan jenis-jenis mail. Yang pertama ada pop mail atau email berbasis pop. Email berbasis pop atau post office protocol adalah email yang menggunakan server pop, yaitu komputer yang dapat mengirim email dari pengguna ke alamat email yang dituju dan sebaliknya. Lalu ada web-based mail atau email berbasis web yang adalah layanan email yang ditawarkan oleh website-website penyedia jasa layanan seperti email, Yahoo Mail. Seperti Yahoo Mail.yahoo.com ataupun juga Gmail.google.com, Hotmail.com dan lain-lain. Lalu ada email forwarding atau layanan ini adalah layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke alamat email yang lain. Email jenis ini bermanfaat untuk orang yang suka berganti-ganti alamat email. Lalu berikutnya yang nomor 3, sebut dan jelaskan macam-macam mail server. Yang pertama ada SendMail. SendMail sendiri adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Lalu ada Postfix yang merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Lalu ada Qmail. Qmail adalah mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Hal ini karena Qmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Qmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Squid adalah software khusus man in the middle antara PC client atau user dan internet, biasanya situs web. Tujuan dari mesin proxy ini adalah untuk mempertahankan cache, umumnya diakses situs-situs internet, untuk meningkatkan kecepatan akses dan mengurangi pemanfaatan bandwidth. Sebagai contoh, sisipan kantor Anda memiliki 4 komputer pribadi. Semua dari mereka berbagi koneksi internet yang sama. Setiap kali pengguna mengakses Google, halaman harus di-download ke PC. Dengan asumsi itu adalah tidak sudah di browser cache.
dalam hal semua 4 pengguna mencoba untuk mengakses Google pada saat yang sama. Koneksi online Anda adalah sibuk memasang halaman yang sama 4 kali, satu untuk setiap pengguna. Jelas ini tidak efisien, memperlambat ikatan untuk semua orang, dan akan lebih banyak biaya, lebih banyak uang organisasi jika pemasok internet biaya dengan volume. Sekian untuk yang nomor 4. Lalu yang nomor 5. Buatlah mail server menggunakan paket tracer dengan IP praktikum 1 dan menggunakan domain pada praktikum sebelumnya. Dengan ketentuan klien 1 mengirimkan tentang pesan dan kesan selama praktikum jaringan komputer ke klien 2 dan sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 5. Langkah-langkahnya adalah pertama kita buka paket tracernya seperti ini. Kita buat modelnya, kita butuh 1 server, 1 switch, dan 2 PC seperti ini. Kita masuk ke servernya, kita atur pada IP configuration-nya seperti ini menjadi 192.168.51, lalu subnetmasknya 255.255.255.128. DNS servernya kita samakan dengan IP address. Lalu berikutnya, setelah itu kita close dulu, kita masuk ke PC, kita atur di IP configuration-nya menjadi seperti ini. Pokoknya IP address-nya terusan dari IP address-nya server, jadi kita atur 192.168.52, lalu subnet masknya 255.255.255.128, dan servernya samakan dengan IP address. Setelah itu kita close, atur juga ke isi satunya lagi menjadi seperti ini, 192.168.53, lalu 255.255.255.128 untuk subnet masknya, dan DNS servernya samakan dengan IP address. Setelah itu kita close, kita masuk ke server, kita atur di service, kita masuk ke emailnya, tambahkan user seperti ini. Tadi langkah-langkahnya saya sudah screenshot seperti ini. Kita masukkan user pertama seperti ini. Domain name-nya kita kasih domain dari praktikum sebelumnya, yaitu praktikumjarkom.com. Usernya kita namakan, user pertama saya namakan Lydia 1 dengan password Lydia. Setelah itu kita klik tambah. Lalu yang user kedua juga seperti itu, kita kasih nama Lydia 2, passwordnya sama Lydia. Setelah itu klik tambah. Setelah itu kita close. Lalu langkah berikutnya kita masuk ke PC-nya. Kita klik PC seperti ini. Kita klik email. Setelah itu kita buat user baru seperti ini. Masukkan Lydia 1 untuk namanya, lalu email address-nya lydia1@praktikum.com, lalu incoming dan outgoing mail servernya ini kita samakan dengan IP address-nya server. Setelah itu username-nya kita masukkan Lydia 1 seperti yang kita buat di server tadi. Lalu password-nya Lydia, setelah itu kita save. Lalu kita masuk ke PC satunya. Kita masuk juga ke email. Lalu kita atur seperti ini. Masukkan user yang baru lagi, Lydia 2. Di sini saya masukkan seperti ini. Lalu email address-nya lydia2@praktikum.com. Lalu incoming dan outgoing-nya ini mail server kita samakan dengan IP-nya server. Username-nya Lydia 2 dengan password Lydia. Setelah itu di save. Setelah itu untuk mencoba 1.
PC seperti ini. Kita masuk ke email, kita klik compose, kita masukkan alamat yang PC 2 tadi, kita masukkan seperti ini di dia2@praktikum.com seperti ini. Subjeknya kesan dan pesan. Praktikum Jarkom. Kita masukkan seperti ini. Pesannya adalah praktikum kali ini sedikit lebih sulit karena pengerjaan dari rumah. Ini lalu pesannya tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Lalu kita klik send. Harusnya seperti ini, maaf. Kita klik send. Lalu setelah itu kita close. Kita masuk ke yang PC satunya. Kita klik di email. Kita klik receive. Nah, ini muncul. Jika berhasil akan muncul seperti ini. Kita menerima email dari yang PC pertama dengan isinya seperti ini. Ini tadi kesan. Praktikum kali ini sedikit lebih sulit karena pekerjaan dari rumah, lalu pesan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Setelah itu kita coba reply untuk membalasnya. Ini seperti ini, kita isi seperti ini, lalu kita klik send. Maaf, ini tadi salah karena domainnya tidak benar. Kita harus bikin domainnya sesuai yang kita bikin tadi di awal, praktikumjarkom.com seperti ini. Lalu kita klik send. Lalu kita close yang di sini, kita masuk ke PC yang pertama tadi, kita klik di email, kita masuk ke receive, lalu kita buka seperti ini. Jika sudah bisa saling mengirim email seperti ini, berarti yang nomor 5 sudah berhasil. Demikian penjelasan saya terkait untuk yang nomor 5, pertemuan keempat praktikum Jarkom kali ini. Terima kasih.